Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Sina AMD, peserta Ratsar CPNS Pemko Medan 2021, Angkatan 15 Kelompok 3 yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara Wilayah Medan, BPSDM Provinsi Sumatera Utara, dengan Widya Iswara Bapak Dr. Andes Haji Sobirin SH MSI. Etika publik. Sebelum kita memahami etika publik, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi perilaku baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik dan yang benar. Pengertian dari kode etik. Kode etik adalah peraturan-peraturan yang mengatur perilaku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik ASN. Menurut Undang-Undang ASN Pasal 5 terdapat 12 kode etik ASN. 1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Definisi dan ruang lingkup etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Berikut 3 fokus utama pelayanan publik. 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika, jembatan antara norma, moral, dan tindakan faktual. Bentuk-bentuk kode etik. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis, konflik kepentingan. Setiap pegawai ASN harus menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, karena akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta kesadaran dan penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai pelayan publik.